wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Halim, unit kerja UPT SMP Negeri 1 Baranti, Kabupaten Sidrap, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, siap melaksanakan praktik pembelajaran inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita bertemu lagi di tempat ini dalam rangka melaksanakan layanan bimbingan kelompok pertemuan kedua dengan teknik modeling. Nah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah bersedia hadir di ruangan ini untuk melanjutkan kegiatan layanan kita. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa dulu. Coba bisa Esa pimpin doa dulu. Ya. Marilah kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Selesai. Nah, yang pertama yang ingin ibu ini adalah kita kan berasal dari kelas yang berbeda. Jadi tentunya kita perlu perkenalan dulu. Ya. Saya ingat silakan perkenalan dengan menyebutkan hobi ya. Hobi. Nama saya misalnya Esa, hobi saya membaca. Nah, dimulai dari ibu dulu ya. Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Darmawati Halim. Biasanya sering disapa Bu Dharma, ya. Nah, dilanjutkan nak perkenalannya mulai dari Serli. Perkenalkan, nama saya Singardin. Saya dipanggil Serli dari kelas 81. Hobi saya yaitu menari. Ya, hobinya menari. Coba lanjut. Perkenalkan, nama saya Adinda Ihsan, biasa dipanggil Dinda. Saya dari kelas 81. Hobi saya yaitu menari. Menyanyi. Ya, menari dan menyanyi. Wah, semuanya berbakat seni ini. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia, bisa dipanggil Aulia. Saya dari kelas 81. Hobi saya main basket. Ya, main basket. Ada juga hobi olahraga ya. Coba lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Tasmin. Sering dipanggil Tani. Hobi saya voli. Ya, ini juga hobinya dalam bidang olahraga ya. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia. Biasa dipanggil Nur. Hobi saya menyanyi. Ya, berbakat juga dalam bidang seni menyanyi. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman, biasa dipanggilkan Man. Hobi saya dari kelas 82. Biasa hobi saya naik sepeda. Ya, naik sepeda. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Adi Kami, saya hobi saya memancing. Ya, hobinya memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isar, sering dipanggil Isar. Saya dari kelas 81. Hobi saya menari. Ya, masing-masing punya bakat ya dalam bidang seni dan olahraga. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat. Ya, ini contohkan ya, tepuk semangat. Semangat.
yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah. Pernah. Nah, oleh sebab itu bimbingan kelompok itu ada tujuannya, nak. Ya, bimbingan kelompok itu ada tujuannya. Nah, ada yang tahu apa tujuannya? Apa tujuannya? Ada yang bisa? Berani tampil. Angkat tangannya, berbicara. Ya. Berani tampil di depan orang banyak. Ya, salah satunya berani tampil di depan orang banyak. Masih ada? Ya, coba tadi Nurani apa? Itu tadi. Oh iya, berani tampil atau berbicara di depan orang banyak. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini itu juga mempunyai tujuan bahwa kita mampu menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab dan tegar rasa. Dan tujuan yang paling penting itu adalah untuk pengembangan pribadi kalian, ya. Kalian juga bisa mampu mengeluarkan pendapat, ide dan saran. Ya, jadi itu adalah tujuannya. Nah, sebelum kita lanjut ke ini tahap selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa bimbingan kelompok ini memiliki beberapa asas, ya. Asas-asasnya yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kalian, anak-anakku yang mengikuti bimbingan kelompok, harus memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan, karena apapun yang kita bahas itu adalah rahasia, ya. Jadi nggak boleh cerita di luar. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan. Jadi kita harus terbuka dalam pelaksanaan layanan bimbingan ini. Kalian harus terbuka, mengemukakan ide, pikiran, pendapat. Nah, yang terakhir adalah asas kesukarelaan. Nah, apakah tadi di sini ada yang terpaksa temannya Ibu? Tidak kan? Ya, tidak. Jadi itu namanya asas kesukarelaan. Kita sukarela juga mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan aturan dalam kegiatan layanan ini. Nah, aturannya, jika ingin mengeluarkan pendapat, ingin berbicara, ingin menanggapi, ajukan tangan ya, Nak ya. Ya, oke. Nah, kemudian topik layanan kita hari ini adalah bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Nah, jadi kita Ibu nanti akan memutarkan sebuah video yang mengenai langkah-langkah bagaimana cara memanajemen waktu. Karena tema kita adalah manajemen waktu belajar. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya lihat ini kurang semangat. Ibu bertanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, Bu. Baik, ya, sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin supaya lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat dulu, Nak. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Nah, kegiatan kita hari ini adalah melanjutkan bimbingan kelompok di pertemuan yang kedua. Sebelum saya lanjut, Ibu ingin memaparkan apakah tujuan bimbingan kelompok itu, bagaimana tujuannya. Tapi sebelumnya, Ibu ingin tanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah. Ya, karena belum pernah, Ibu
jelaskan dulu apa tujuannya itu bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa tujuannya? Apa tujuan bimbingan kelompok itu? Saya Ya, coba Yesar. berani tampil atau berbicara di depan orang banyak. Ya, jadi salah satu tujuan bimbingan kelompok itu adalah melatih diri supaya kita mampu berbicara di depan orang banyak. Nah, tujuan yang kedua, kita mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa bertanggung jawab dan tenggang rasa. Bagaimana Nur Hajra, sehat? Oke, kita lanjut ya. Tujuan selanjutnya adalah kita mampu mengembangkan diri kita secara pribadi, ya. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini. Dan di dalam bimbingan kelompok anak-anak ada yang namanya asas bimbingan kelompok. Nah, asas itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi kita harus merahasiakan apa yang kita diskusikan di dalam bimbingan ini. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kalian harus terbuka untuk menyampaikan pendapat kalian, ide kalian di dalam bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi anak-anakku datang di sini, orangnya ibu terpaksa atau bagaimana? Tidak. Ya, jadi itu yang namanya asas kesukarelaan. Nah, kita lanjut. Sebelum kita memasuki ke tahap inti, saya akan memberikan aturan mengenai bagaimana pelaksanaan layanan kita. Jadi, kalau kalian ingin mengeluarkan pendapat, ingin memberikan saran, tolong ajukan tangan ya. Ya, oke. Jadi, tema atau topik layanan kita hari ini adalah manajemen waktu belajar. Nah, ini anak-anakku saya lihat kurang semangat. Ibu ingin ice breaking lagi sebentar ya, satu kali ice breaking. Kemudian kita lanjut. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, jadi semangat ya anak-anak. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap inti. Jadi kita harus bagaimana memanajemen, tahu bagaimana memanajemen waktu belajar. Jadi ibu akan memutarkan sebuah video yang menggambarkan mengenai bagaimana cara kalian untuk manajemen waktu belajar kalian. Nah, sebelum videonya ibu putar, kita melaksanakan bimbingan kelompok ini dengan teknik modeling, ya, di mana teknik modeling itu merupakan istilah umum yang menunjukkan terjadinya proses belajar melalui pemodelan. Jadi kita mencontoh bagaimana model itu, ya. Jadi kita mengharapkan perubahan yang terjadi pada diri kita dengan mencontoh model, ya. Jadi itu adalah mengenai gambaran teknik yang kita pakai sekarang dalam bimbingan layanan bimbingan kelompok ini. Jadi kita lanjut ya. Tolong perhatikan ke sini anak-anak. Ini ibu putarkan. Terlihat ya?
Aulia bisa? Ya. Nah, silakan simak. Silakan simak videonya. Durasinya sekitar 8 menit.
menyimak video tadi, Ibu akan membagikan LKPD dan kita akan mengerjakan LKPD ini dan mendiskusikannya. Ya, anak-anakku siap? Ya. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Coba kita diskusikan. Ibu kasih dulu waktu 5 menit. Kalian baca LKPD-nya dulu, apa itu yang ingin ditanyakan di LKPD itu, dan kita bahas mengenai setelah kita kerjakan, kita diskusikan mengenai ini, mengenai tadi yang ini video yang judulnya jangan biarkan waktumu terbuang sia-sia. Nah, silakan baca dulu LKPD-nya, nak baca. Kemudian kita diskusikan apa. Kita mulai nanti dari Kaisar ya. Nah, kita diskusikan bagaimana apa tadi itu manajemen waktu itu yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan wawasan untuk memproduktivitas waktu. Nah, kita memprioritaskan lah yang mana kegiatan yang penting dan tidak penting. Nah, silakan baca dulu LKPD-nya, kita diskusikan. Kita diskusikan mengenai video tadi yang judulnya jangan biarkan waktumu terbuang sia-sia. Kira-kira kalian sudah siap? Sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan sama Ibu mengenai LKPD yang dibagikan? Silakan, ada yang ingin bertanya? Kita akan mendiskusikan mengenai video tadi. Apa yang kalian bisa simpulkan setelah melihat video tadi? Apa yang bisa kalian terapkan setelah melihat video tadi? Kan tadi ada langkah-langkahnya, nah, bahwa misalnya kita harus mempunyai tujuan, kita harus fleksibel, menyelamatkan waktu dengan prioritas. Jadi kita membuat jadwal belajar dengan memprioritaskan waktu yang kita miliki. Yang diprioritaskan itu yang penting, ya. Jadi yang tidak penting kita yang penting didahulukan, yang tidak penting itu dikesampingkan dulu. Nah, sudah siap, kita berdiskusi dulu mengenai ini video tadi. Kaisar, coba. Siapa? Ajukan tangan yang bisa dulu. Siapa? Serli. Ya. Serli, ajukan tangannya dulu nak ya. Ya, silakan Serli. Bagaimana tadi pendapatnya? Bagaimana tadi di video itu apa yang bisa
Shirley, petik apa yang bisa Shirley amati? Dari video tersebut terdapat langkah-langkah manajemen waktu. Ya. Yang pertama, menggunakan pensil. Karena dengan menggunakan pensil kita bisa menjadwal hidup kita sehari-hari. Karena dengan menggunakan pulpen akan sulit terhapus. Jadi Ya, alangkah betul. baiknya menggunakan pensil. Ya. Yang kedua, menggunakan kalender. Kalender akan memberikan pandangan dari seluruh komitmen belajar, pribadi, keluarga, komunitas, dan sosial. Nah, itu tadi pendapat teman kalian, Shirley, bahwa katanya kita ini menggunakan pensil supaya bisa kita hapus. Misalnya kita misalnya kita sudah menulis nih jadwalnya yang pertama, yang kedua sampai yang ketiga, tapi kalau memang misalnya kita mau ubah, jadi kita tidak usah pakai tip X lagi. Nah, ada juga kalendernya, kalender aktivitasnya. Jadi menurut Shirley tadi, kita harus membuat kalender aktivitas. Nah, yang kedua, siapa lagi? Ya, coba cium tangan Dinda. Ya, lanjut Dinda. Yang ketiga yaitu merencanakan aktivitas mingguan. Wah, Luangkan waktu seminggu sekali untuk menjadwalkan janji, komitmen belajar, tugas, waktu pribadi, waktu keluarga, dan lain-lainnya. ya, jadi menurut Dinda tadi dia harus ada jadwal per minggu yang dia buat anak-anak. Jadi ada jadwal mingguan yang dia buat kalau menurut si Dinda. Nah, lanjut, masih ada yang lain? Siapa lagi? Yang lain? Ya, coba Dinda masih ada. Silakan lanjut. Yang keempat yaitu buat daftar kerja harian. Sebuah daftar kerja bisa sangat bernilai untuk menolong kita mengendalikan waktu, tentu di samping sebuah kalender. Ya, jadi Dinda itu membuat jadwal harian selain dia juga menyusun kalender seperti Shirley tadi yang dia simak. Jadi yang dia dapat observasi tadi dari pengamatan dia menonton video, itu yang dia simpulkan. Ya, lanjut, masih ada. Ini siapa? Dian? Dian, silahkan. Ya, Dian. Cara mengatur waktu untuk belajar yaitu 1. Perhatikan semua daftar keseharian. Seorang pelajar yang cerdas hendaklah memperhatikan apa yang menjadi tugas atau kegiatan sehari-harinya. Ya, jadi katanya Dian itu yang dapat diobservasi tadi bahwa pelajar itu harus apa, Dian? Memperhatikan daftar kesehariannya. Jadi dia juga menangkap bahwa dia mengobservasi dari video bahwa dia harus membuat jadwal harian. Nah, jadwal hariannya itu mungkin dia mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali dengan memprioritaskan tentunya waktunya. Nah, mana misalnya tugas sekolahnya yang penting, mana yang tidak penting, itu mungkin dia kegiatan untuk berinteraksinya ya, bermain sama teman. Nah, lanjut. Siapa lagi? Saya Ya, Besar. membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Ya, Sebagian tugas memang tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Ya. Berkaitan dengan hal inilah, pelajar harus pintar dalam mengatur waktu. Jika harus diselesaikan dalam waktu yang panjang, maka sebaiknya tugas tersebut dibagi dalam beberapa subtugas yang lebih kecil. Ya, jadi dari Kaisar itu dia membagi dengan sub tugas yang kecil. Menurut pengamatan dia seperti itu, bahwa tugasnya dibagi menjadi bagian-bagian
kecil, sehingga dia bisa organisir bagaimana cara dia mengatur waktu belajarnya yang efektif. Nah, masih ada yang lain? Siapa lagi? Ya, silakan Nurani. Mengatur prioritas tugas. Sebenarnya seorang pelajar boleh melakukan semua pekerjaan di waktu manapun, namun bukan pilihan yang cerdas jika tidak memperhatikan keadaan tugas tersebut. Hanya mengandalkan semangat saja tidaklah cukup, membutuhkan skala prioritas untuk dikerjakan. Ya, jadi ini caranya mengobservasi video ini teman kalian, dia ini menentukan lagi skala prioritas supaya dia bisa memanajemen waktu belajarnya dengan baik. Nah, coba masih ada. Selanjutnya siapa? Ya, coba Angga. Luangkan waktu untuk kegiatan aktif dan produktif. Ya. Mengatur waktu bagi pelajar bukan sekedar tugas sekolah dan tugas rumah. Ya. Yang kedua, tugas ini sangat penting. Ya. Tapi alangkah baiknya kamu meluangkan waktu sehari atau setengah hari setiap minggu untuk belajar hal yang meningkatkan keterampilanmu sebagai pelajar. Misalnya seperti olahraga, Iya. dengan tangan. Ya, jadi Angga ini menurut menurut pengamatan dia bahwa cara dia mengatur waktu belajar itu tidak sepenuhnya untuk belajar. Ada juga waktunya untuk meluangkan waktunya untuk berprestasi di bidang non akademik, untuk meningkatkan keterampilannya. Misalnya dia bisa berolahraga, dia bisa untuk di keterampilan yang lainnya, atau keringan tangan. Ya, coba yang lain masih ada nak? Ya, silakan Hilman. Memiliki istirahat yang efektif. Ya. Yang memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas dengan terburu-buru. Iya. Walaupun bisa cepat selesai, tetapi biasanya hasil yang diperoleh kurang maksimal karena kerja berat semakin turun. Ya, jadi Ilman ini menyimpulkan bahwa dalam mengerjakan tugas itu tidak boleh terburu-buru, karena kalau terburu-buru waktunya hasilnya akan tidak maksimal, kurang maksimal. Dia juga optimalkan dirinya untuk beristirahat. Nah, mungkin yang terakhir masih ada Nur Hajra. Coba ini yang KPD-nya tadi yang sudah dikerjakan. Yang mana ya? Nur Hajra coba. Tugas yang banyak dan kegiatan yang lebih kecil. Ya. Selanjutnya apa lagi? Sebagian tugas memang tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Ya. Dengan hal inilah pelajar harus pintar dalam mengatur waktu. Jika harus diselesaikan dalam waktu yang panjang, maka sebaiknya tugas tersebut dibagi ke dalam beberapa subtugas Ya. yang lebih kecil. Ya, jadi kita bagus ya semuanya sudah memaparkan hasil LKPD-nya, bahwa ini begini Bu cara saya mengatur waktu manajemen belajar saya dengan tadi setelah penayangan video tadi kalian dapat menyimpulkan bahwa oh begini Bu cara saya mengatur waktu belajar saya seperti ini. Ada yang bilang saya prioritaskan ini, ada yang bilang ini Bu, saya tidak belajar dulu, saya optimalkan istirahat dulu, saya mengerjakan tugas dengan tidak terburu-buru, karena kalau terburu-buru hasilnya tidak maksimal. Nah itu. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, tahap kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Masih ada yang ingin ditanyakan?
lembar kerja peserta didiknya. Kita sudah mendiskusikan bahwa ini yang saya dapatkan dari menonton video tadi, ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Coba Nakesar ada? Nakesar ada yang ingin ditanyakan? Nah itu tadi kalau memang kalian memahami bagaimana langkah-langkah manajemen waktu belajar kalian. Jadi kita memang benar-benar harus mengerti supaya kita bisa tingkatkan prestasi kita di bidang akademik maupun non akademik. Jadi ingatlah ya, itu tadi setelah menonton video itu tahap-tahapnya untuk mengatur waktu belajar kalian. Nah, saya kira kalian sudah mengerti, sudah pahami, dan sudah mengerjakan lembar tugas peserta didik kalian. Kalian sudah bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan tadi, karena layanan bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik modeling. Jadi kita mengobservasi model, kita meniru bagaimana tingkah laku model, ya. Jadi saat kita meniru tadi model, kita ada empat langkahnya. Ada yang namanya atensional, di mana kita memperhatikan bagaimana tingkah laku model tadi, bagaimana penampilannya. Kemudian yang kedua retention. Jadi kita memasukkan informasi, bagaimana tadi cara kita menarik informasi dari video tersebut. Kemudian ada production, kita mengontrol tentang bagaimana kita merespon video tadi, merespon tingkah laku kita bagaimana. Nah, yang terakhir adalah tahap motivasional. Jadi kita memasuki proses pemilihan tingkah laku dari model yang ditiru. Jadi kita menyimpulkan bahwa ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekiranya Ibu harap anak-anakku mengerti setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, kalian bisa memahami bagaimana manajemen waktu belajar, bagaimana kalian menganalisis jadwal belajar kalian, dan Ibu harap kalian bisa dan mampu menyusun jadwal belajar kalian, membuat jadwal belajar yang efektif. Nah, saya kira sampailah kita di tahap pengakhiran dengan menyimpulkan hasil kegiatan. Nah, coba ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai hasil layanan kita hari ini? Shirley bisa? Shirley bisa? Poin pentingnya saja dibaca, diingat. Poin pentingnya saja yang mengenai tadi KPD-nya. Ya, coba Kesar. Jadi agar waktu kalian kerja dengan baik, cobalah untuk membuat daftar kegiatan kalian sejak bangun tidur sampai ketika hendak tidur kembali. Ya,
itu salah satu kesimpulan kita hari ini bahwa untuk membuat jadwal yang baik kita harus membuat jadwal kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan jangan lupa ya untuk memprioritaskan mana kegiatan yang penting dan yang tidak penting. Nah, itulah hasil kesimpulan kegiatan kita. Ibu berharap itu tadi yang Ibu jelaskan, bahwa Ibu sangat berharap setelah kalian mengikuti kegiatan layanan bimbingan ini, kalian sudah mampu ya membuat jadwal belajar yang efektif. Terima kasih banyak anak-anakku. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan di layanan bimbingan berikutnya dengan topik yang lain. Nah, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dan setelah itu coba kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih banyak anak-anak atas waktu kalian, dan tolong LKPD-nya dikumpul kembali sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.